Welcome to my channel. Oke guys, kali ini gue pengen ngebahas tentang ada apa sih masa lalu di kota Depok pada saat masa penjajahan Belanda itu. Pasti banyak juga kan yang belum pada tahu. Oke guys, jadi pada waktu dulu itu datang ex VOC, yaitu bernama Cornelis Castellane, yang datang ke Depok untuk membeli tanah di selatan Batavia, yaitu tepatnya di Lenteng Agung sama di Depok. Itu pada tanggal 18 Mei 1696. Nah, tanah yang dibeli oleh Castellane di Lenteng Agung itu akan dijadikan rumah di masa pensiunnya Castellane. Nah, untuk lahan yang dibeli di Depok, yaitu tepatnya di Depok Lama, itu oleh Castellane akan dijadikan tempat lahan pertanian, perkebunan. Nah, untuk lahan perkebunan ini juga Castellane mendatangkan budak Melayu, yaitu kayak semacam dari Bali, Makassar, Malaka hingga Sri Lanka. Dan sebagai penguasa tanah Depok juga Castellane ingin mewujudkan cita-cita memerintah dengan pendekatan soft power dan penyebaran nilai Kristen. Nah, untuk lahan yang dibeli Castellane di Depok, tepatnya di Depok Lama, Castellane itu ingin menjadikan lahan itu sebagai lahan pertanian untuk menghasilkan suatu produk semacam kayak coklat, sesam, nangka, dan belimbing. Masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang kita tahu saat ini kan belimbing juga saat ini menjadi maskot kota Depok kan. Nah, selain itu Castellane juga, dalam pandangan Castellane, menamakan kota Depok itu sebagai The Eerste Protestant Organisasi van Christenen. Betul nggak sih? Ya, pokoknya itulah. Maaf kalau salah. Emang agak susah gitu nyebutnya. Yang pokoknya kayak gini lah namanya. Nah, namun istilah dalam pandangan masyarakat lokal Depok itu menyebutnya bahwa Depok itu istilahnya itu Padepokan dalam bahasa Sunda, yang artinya itu petapaan. Nah, Castellane ini mewariskan tanah Depok kepada budak-budaknya. Dalam wasiatnya itu pada tanggal 13 Maret 1714, tanah warisan itu diamanatkan dalam bentuk kepemilikan bersama. Wasiat itu setelah Castellane meninggal, 150 budaknya yang mengerjakan tanah pertanian di Depok. Sebetulnya Castellane ini enggan menyebut budak ya, karena Castellane ini diketahui sangat membenci perbudakan. Nah, dalam wasiatnya itu Castellane menyampaikan bahwa 150 pengikutnya ini akan dimerdekakan, baik itu Kristen ataupun Muslim. Nah, ini ada 12 marga yang telah ditetapkan oleh Castellane, yaitu Bekas,
Iska, Jacob, Jonathan, Joseph, Lawrence, Leander, Leon, Samuel, Surya, Tolens, dan Zadok. 12 nama ini adalah 12 marga yang telah ditetapkan oleh Castellan. Nah, bagi pengikutnya yang sudah memeluk agama Kristen, itu diwajibkan untuk memilih satu marga yang telah ditetapkan oleh Castellan. Nah, dan Castellan meninggal pada tanggal 28 Juni 1714 di Batavia, yang disebabkan oleh wabah epidemi. Setelah meninggalnya Castellan, pengikutnya yang telah diberikan wasiat lahan di Depok itu dimerdekakan, diberikan kebebasan. Nah, kemudian pengikut Castellan itu kemudian menjadi penduduk asli Depok. Nah, mereka ini hidup dengan sistem pemerintahan yang sudah ditetapkan oleh Castellan, yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut presiden dan dibantu oleh 7 anggota Dewan Penasehat. Mereka dipilih lewat mekanisme pemilihan umum yang dilangsungkan setiap 3 tahun sekali. Nah, setelah 2 abad lamanya, mereka itu hidup tentram, aman, bahagia. Petaka mendapat mereka itu menjadi korban gejolak revolusi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini ketakutan, penjarahan yang dikenal dalam peristiwa yaitu Gedoran Depok, karena dianggap sisa-sisa rezim kolonial. Nah, untuk saat ini masih ada keturunan keluarga Belanda Depok. Setelah melebur ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1952. Nah, mereka ini mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Castellan, yaitu YLCC. Yayasan ini mengelola situs sejarah Depok tempo dulu seperti gereja, pemakaman, sekolah, dan kegiatan sosial. Dan ada di Jalan Pemuda salah satu bangunan peninggalan Castellan yang untuk saat ini dijadikan sebagai rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Harapan Depok. Nah, itu salah satu juga bangunan peninggalan Castellan. Nah, YLCC ini berbasis di kawasan yang kini dikenal sebagai Depok Lama. Ayo, siapa nih yang suka main-main ke Depok Lama, terutama di Jalan Pemuda? Ya, untuk saat ini itu aja sih yang gue tahu tentang masa lalu di kota Depok. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih tahu tentang Depok, bagaimana cerita tentang Castellan, kehidupan pemerintahannya, terus pengikut-pengikutnya, ya kan? Hingga saat ini peninggalan-peninggalan Castellan yang ada di Depok. Boleh kalian infoin di komen ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya.
untuk mendukung selalu channel gue ini, supaya gue juga tetap semangat nih bikin videonya tentang ngebahas tentang lain-lainnya. Iya enggak? Iya. Oke, terima kasih udah menonton channel gue. Saksikan kembali di next video. Nanti akan ada apa lagi yang dibahas. Pokoknya tetap nonton ya. Dadah.